Mulai terungkap klaim Abbas di Jakarta, dimentahkan jejak digital. Rekam jejak mantan gubernur DKI sedang mengambang ke permukaan, dan barangkali fenomena ini muncul sebagai jawaban atas klaim Abbas sang fenomenal bahwa dirinya memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Contoh konkret sisi minus Abbas ketika menjabat, misalnya rancunya antara program pengentasan masalah warga dengan ambisi sang fenomenal untuk popularitas pribadi. Adalah anggota DPRD Jakarta asal PSI yang mengangkat kerancuan dimaksud. Antoni Winza Prabowo menyoroti timpangnya anggaran ajang Formula E dibanding renovasi gedung SD yang seharusnya menjadi prioritas. Alih-alih mengoreksi obsesinya yang terkesan cari panggung, Abbas justru menuding ada politisi baru yang cari panggung, yakni melalui penyebaran dokumen RAPBD yang fantastis untuk kebutuhan yang tidak wajar. Rekam jejak Abbas yang sangat kontroversial di antaranya ketika mencantumkan anggaran LIM dengan nilai fantastis. Kala itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Ucokski Kadafi mengatakan, bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal. Itu mengada-ada. Mereka, Pemprov DKI Jakarta, seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan, ujar Ucok. Sebetulnya, kalau tidak diteriakin atau oleh publik, kalau tidak dipublikasi atau rancangan anggaran jadi final, untung ini diteriakin. Ucok mengatakan sebelum dipublikasikan, seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP. Yang lebih menarik, ketika keanehan-keanehan seperti itu terbaca oleh publik, justru Pemprov memiliki tim gubernur untuk mempercepat pembangunan. Jika ditelisik, bagaimana gubernur bisa kecolongan di tengah keberadaan TGUPP yang banyak dan bergaji besar? Dari pengalaman di Jakarta, kita jadi terbayang gambaran tim istana yang mungkin akan bertugas membantu presiden sekiranya sang fenomenal terpilih kelak, mengingat TGUPP yang minim job namun bergaji mentereng. Sangat mungkin tim yang sama juga akan direkrut untuk memperkuat citra presiden. Kita melihat keberadaan TGUPP semasa Abbas menjabat praktis bertugas menjaga citra junjungan mereka untuk terlihat simpatik dan layak sanjung, meskipun misalnya hanya sekedarnya tampak turun ke lapangan. Menyoal tingginya nilai RAPBD ketika Abbas baru menduduki jabatan misalnya, seorang anggota DPRD Jakarta yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan kenaikan itu untuk memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi. Dengan gelagat seperti itu, ada tendensi beberapa pihak memanfaatkan sisi lama Pemprov yang tinggal sosok teliti dalam menjaga kemungkinan kebocoran anggaran. Jakarta bisa kita gunakan sebagai cermin bahwa ketika mengelola program daerah dengan gaya tertentu, gaya yang sama sangat mungkin diduplikasi untuk tingkat nasional. Presiden Jokowi telah mencontohkan hal itu. Boleh jadi Abbas akan mengambil cara yang sama, menduplikasi gaya kepemimpinannya selama di DKI untuk level nasional. Tinggal kita tunggu respon pemilih, apakah mereka sepakat dengan gaya sang fenomenal. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?